Halo, selamat siang. Apa kabar, sahabat? Kembali Anda simak Jatim News Today untuk edisi hari ini Selasa 20 Juli 2021 update COVID-19. Bersama saya Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo. Dan hari ini beberapa kabar atau informasi terkait dengan update COVID-19 sudah kami dapatkan. Program Jatim News Today bisa Anda simak secara serentak di jaringan Radio Jawa Timur, di antaranya Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, RGR Tulungagung, dan Malowopati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Ya, informasi pertama saya coba buka catatan dari Nabila Khansa, Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar, sesuai edaran Menteri Agama, Polresta Sidoarjo melakukan penyembelihan hewan kurban di rumah potong hewan. Selengkapnya Nabila Khansa, silakan. Ya sahabat, sesuai dengan surat edaran Menteri Agama dan edaran dari Gubernur Jawa Timur, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Polresta Sidoarjo dilakukan di rumah potong hewan atau RPH. Tahun ini Polresta Sidoarjo berkurban 15 ekor sapi dan 61 ekor kambing. Nantinya daging hewan kurban tersebut akan diantar langsung ke warga yang berhak menerima. Selain itu, Polresta juga menyalurkan daging kurban ke beberapa pondok pesantren, FKUB, panti asuhan, masjid dan musola, serta jurnalis di Sidoarjo. Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, Kapolresta Sidoarjo saat dihubungi bilang, teknis penyembelihan tahun ini sudah mengikuti panduan dari Menteri Agama. Tujuannya mengurangi kerumunan yang berpotensi pada klaster COVID-19 baru. Selain itu, penyerahan daging kurban dengan diantar juga menjadi salah satu upaya memutus penyebaran COVID-19. Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro juga mengingatkan, warga tetap patuh pada prokes saat penyembelihan kurban karena Idul Adha kali ini masih dalam pandemi dan kondisi PPKM darurat. Nabila Khansa, Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Nabila Khansa dari Suara Sidoarjo hari ini berbagi kabar sesuai dengan edaran Menteri Agama, Polresta Sidoarjo melakukan penyembelihan hewan kurban di rumah potong hewan. Baik sahabat, kali ini saya coba bergeser ke Blitar. Ada Risma Erina dari Persada FM menginformasikan sebanyak 107.165 remaja di Kabupaten Blitar akan divaksin COVID-19. Selengkapnya, Risma, silakan. Ya, baik Ilham dan juga sahabat Jawa Timur, vaksinasi COVID-19 direncanakan akan menyasar kepada semua jenjang usia. Saat ini di Kabupaten Blitar sedang berjalan vaksinasi bagi lansia dan masyarakat umum usia minimal 18 tahun. Setelah sebelumnya juga vaksinasi terhadap tenaga kesehatan dan pelayanan publik. PLT Juru Bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Blitar, Eko Wahyudi mengatakan, ke depan vaksinasi COVID-19 juga akan dilakukan bagi remaja usia 12 hingga 17 tahun. Berdasarkan data dari pemerintah pusat, jumlah target remaja di Kabupaten Blitar yang akan menerima vaksin mencapai 107.165 orang. Untuk jenis vaksin yang akan digunakan tergantung kiriman dari pemerintah pusat. Hanya saja kemungkinan besar menggunakan jenis Sinovac. Eko menambahkan saat ini masih menunggu vaksin dari pusat sebab ketersediaan vaksin di fasilitas kesehatan sudah habis. Padahal masih banyak masyarakat yang masih belum menerima vaksin baik dosis pertama maupun kedua. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Risma Erina. Berbagi informasi sebanyak 107.165 remaja di Kabupaten Blitar akan divaksin COVID-19. Sahabat, saya coba buka catatan lainnya untuk update COVID-19 di Madiun. Ada rekan Kiki Desilia dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar, doa dan takbir virtual bersama. Gubernur Jatim harapkan COVID-19 segera hilang dari bumi. Selengkapnya Kiki Desilia, silakan. Sahabat Jatim News Today, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar munajat dan takbir virtual nasional Senin 19 Juli 2021 malam, mengusung tema mengetuk pintu langit, Indonesia sehat dan bangkit. Acara tersebut bertujuan untuk berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat virus COVID-19 sekaligus mendampingi masyarakat dalam mengumandangkan takbir di rumah. Disiarkan secara virtual, acara ini dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Jawa Timur, tak terkecuali pimpinan daerah beserta para pejabat setempat, seperti yang terlihat
terlihat di rumah dinas Wali Kota Madiun. Wali Kota Maidi didampingi pejabat setempat tampak kusyuk mengikuti jalannya acara. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang mengikuti secara langsung di Gedung Negara Gerahadi mengatakan bahwa saat ini masih banyak saudara kita yang mendapatkan ujian, tak hanya terpapar kesehatannya, namun juga ekonomi dan psikologisnya. Sementara itu, sahabat Jatim News Today, kasus konfirmasi di Kota Madiun menjadi 4.590 orang dengan 3.492 diantaranya telah sembuh. 346 lainnya masih dalam perawatan, 468 orang menjalani isolasi mandiri di rumah. Sedangkan jumlah tracing per tanggal 19 Juli 2021 sebanyak 209 orang. Saya Kiki Deslia, Suara Madiun, melaporkan untuk Jatim News Today. Kiki Desilia dari Suara Madiun hari ini berbagi kabar, doa dan takbir virtual bersama Gubernur Jatim mengharapkan COVID-19 segera hilang dari bumi. Berikutnya sahabat, ada Afik Rahardian dari Mahardika FM. Hari ini berbagi kabar Satgas COVID-19 tingkatkan pengawasan perayaan Idul Adha di Kota Blitar, mulai gelar pasukan hingga lakukan penyekatan di berbagai titik. Selengkapnya Afik Rahardian, silakan. Satgas COVID-19 Kota Blitar tingkatkan pengawasan selama PPKM darurat di Kota Blitar khususnya pada 19 dan 20 Juli 2021. Sebagai antisipasi jelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, AKBP Yudi Heri Setiawan, Kapolres Blitar Kota saat dikonfirmasi Senin 19 Juli 2021 menjelaskan peningkatan pengawasan dilakukan dengan melakukan penyekatan pada tanggal 19 Juli 2021 mulai pukul 5 sore hingga pukul 12 malam. Kemudian pukul 5 pagi sampai 10 pagi serta pukul 8 malam sampai pukul 12 malam pada Selasa 20 Juli 2021. Penyekatan dilakukan di 9 titik diantaranya Jalan Merdeka Barat, Jalan Mawar, Jalan Mastrip, Jalan TGP, Jalan Veteran, Jalan Merdeka, Jalan Ahmad Yani, Jalan Anggrek, dan Jalan Supriyadi. Tidak hanya Polres Blitar, kegiatan ini juga bersama petugas gabungan dari TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta jajaran lainnya yang juga ikut melakukan penertiban untuk menjaga kondusivitas wilayah jelang malam takbir dan Hari Raya Idul Adha. Yudi menyebut nantinya selama pengamanan petugas akan memberikan bantuan sembako kepada pedagang kaki lima dan abang becak di sekitar lokasi penyekatan. Hal ini sebagai bentuk kepedulian Satgas COVID-19 kepada warga Kota Blitar. Dari personil kami sendiri, kami menerjunkan sebanyak 150 personil, kemudian didukung oleh TNI dari Kodim ya sebanyak 50. Jadi kurang lebih 200 personil untuk malam ini, besok untuk melakukan kegiatan pengamanan. Kemudian kegiatan penyekatan, hari ini kita akan laksanakan jam 17.00 di 9 titik di Kota Blitar. Sementara itu Santoso, Wali Kota Blitar ditemui usai gelar pasukan persiapan pengamanan Idul Adha mengapresiasi Satgas COVID-19 yang terus menggencarkan pengamanan untuk menjaga kondusivitas Kota Blitar. Pihaknya juga mengimbau agar masyarakat mematuhi aturan selama PPKM darurat diterapkan di Kota Blitar. Tujuannya untuk menekan penyebaran COVID-19 agar tidak semakin meluas. Santoso juga berpesan agar masyarakat tetap meningkatkan protokol kesehatan COVID-19 serta merayakan Idul Adha dengan tetap di rumah saja. Jadi secara prinsip seluruh aparat keamanan gabungan dari TNI, Polri maupun pemerintah daerah siap untuk memonitor di lapangan sekaligus mengamankan sesuai dengan instruksi dari Mendagri, dari Kementerian Agama, dari Gubernur. Sebelumnya Santoso telah menerbitkan surat edaran SE nomor 188 tentang aturan merayakan Idul Adha di Kota Blitar. Di dalamnya tercantum larangan melakukan takbir keliling, anjuran sholat Idul Adha di rumah, serta petunjuk teknis pelaksanaan dan pembagian hewan kurban. Afik Rahardian, Mahardika FM. Untuk meningkatkan pengawasan perayaan Idul Adha di Kota Blitar, Satgas COVID-19 mulai gelar pasukan hingga lakukan penyekatan di berbagai titik. Sahabat, informasi dari Afik Rahardian, Mahardika FM tadi sekaligus menutup Jatim News Today update COVID-19 untuk edisi hari ini Selasa 20 Juli 2021. Terima kasih kami sampaikan kepada Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mahardika Kota Blitar, RSL Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, RGR Tulungagung, dan Malawapati Bojonegoro yang menyiarkan Jatim News Today serentak. Saya Ilham Dianta pamit, terima kasih, jaga kesehatan, sampai jumpa.
Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.